Discrete Fourier Transform atau bisa disingkat sebagai DFT. DFT sendiri di sini digunakan untuk mengubah daerah waktu atau time domain menjadi frekuensi domain. Nah, untuk sinyal diskritnya didefinisikan pada DFT itu menjadi persamaan X N sama dengan 1/n dikalikan dengan jumlah dari nilai XK atau koefisien DFT-nya, kemudian dikalikan dengan E pangkat J K omega 0n, dimana untuk nilai n-nya itu sama dengan 0 sampai n-1. Nah, di sini bisa diketahui bahwa Xn ini adalah sinyal diskrit. Kemudian untuk n-nya, n besar, itu adalah banyaknya sampling. Kemudian untuk xk-nya sendiri, xk adalah koefisien Fourier atau koefisien DFT. Koefisien DFT dengan nilai k-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n-1. Kemudian untuk omega 0-nya sendiri, di sini omega 0 itu adalah frekuensi digital. Di mana untuk nilai dari frekuensi digital atau omega 0 itu sama dengan 2pi/n. Atau bisa dituliskan dengan persamaan Xn sama dengan 1/n dikalikan dengan jumlah dari XK dikalikan dengan E pangkat J K, omega 0-nya kita tuliskan dengan 2pi/n dikali dengan n. Untuk nilai n-nya sendiri mulai dari sama dengan 0 sampai n-1. Kemudian berikutnya untuk definisi dari koefisien DFT itu disimbolkan dengan XK, kemudian sama dengan jumlah dari sinyal diskritnya yang dikalikan dengan E pangkat min J K omega 0n, dimana untuk nilai n-nya itu sama dengan 0 sampai n-1. Nah, untuk nilai omega 0-nya itu tadi adalah 2pi/n, sehingga bisa dituliskan koefisien DFT-nya menjadi XK sama dengan jumlah dari sinyal diskrit dikalikan dengan E pangkat min J K 2pi/n dikalikan dengan n, di mana nilai n-nya sama dengan 0 sampai n-1. Untuk mempermudah penulisan pada persamaan, di mana nilai E min J 2pi/n itu kita singkat atau kita tulis dengan
penyederhanaan, yaitu WN. Sehingga persamaan untuk koefisien DFT-nya akan menjadi XK sama dengan jumlah dari sinyal diskrit dikalikan dengan WN pangkat KN. Nah, dengan nilai N-nya sama dengan 0 sampai N-1. Jadi tadi dikatakan bahwa E pangkat J 2πn 2pi per n ini itu adalah WN gini ya. Jadi ini kemudian disingkat jadi XK sama dengan jumlah dari sinyal diskrit dikalikan dengan WN pangkat KN, di mana nilai N-nya sama dengan 0 sampai N-1. Kemudian untuk nilai E pangkat min J 2πn itu kita bisa jabarkan lagi menjadi cos 2pi per n dikurangi dengan sin 2pi per n. Ini nilai dari E pangkat min J 2πn, pi per n gitu ya. Nah, nanti ini bisa diingat-ingat. Kita akan gunakan ini dalam perhitungan koefisien DFT. Berikutnya juga ada yang dinamakan sebagai magnitude atau magnitudo. Magnitudo itu disimbolkan atau dilambangkan dengan absolut XK yang nilainya adalah akar dari bilangan real. Oh, ini tadi ada J-nya ini. Cos 2pi per n min J sin 2πn. 2pi per n gitu ya. Kemudian berikutnya yang magnitudo ini dilambangkan dengan XK yang diabsolutkan, yang mana nilainya adalah akar dari bilangan real yang dikuadratkan kemudian ditambah dengan bilangan imajiner yang dikuadratkan. Nah, di mana kita peroleh nilai bilangan real dan bilangan imajiner itu tadi dari ini. Bilangan nih, ini adalah bilangan real. Kemudian yang ini ada J-nya, itu adalah bilangan imajinernya. Nanti dihitung cos 2pi per n, n-nya itu berapa sesuai dengan soalnya. Kemudian nanti bisa diketahui untuk bilangan real dan imajinernya. Kemudian bagaimana dengan fasanya? Fasa, yaitu theta, itu bisa dicari dengan menggunakan arkes tangan dari bilangan atau bagian imajiner dibagi dengan bagian realnya. Nah, ini untuk nilai dari theta atau fasanya. Ini ada contoh penerapan, yaitu ada sebuah sinyal diskrit Xn, nilainya adalah 0, 1, 2, 3. Yang ditanyakan adalah koefisien DFT atau XK-nya itu berapa. Nah, kita tentukan dulu nilai dari jumlah sampel atau N-nya. N sama dengan jumlah sampel. Nah, di sana sampelnya ada 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 sampel. Kemudian untuk nilai K-nya itu ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian persamaan yang digunakan untuk menentukan XK
adalah XK sama dengan jumlah dari XN WN pangkat KN dengan nilai N-nya sama dengan 0 sampai N-1 atau jumlah sampel dikurangi 1. Kita tentukan atau masukkan nilai N-nya sehingga XK sama dengan jumlah dari XN atau sinyal diskritnya dikalikan dengan W. N atau jumlah sampelnya adalah 4, kemudian pangkat K dikalikan dengan N ya, di mana nilai N-nya sama dengan 0 sampai N besar atau jumlah sampelnya ada 4 dikurangi 1 sehingga nilai XK sama dengan jumlah dari XN dikali dengan W4 pangkat KN, di mana nilai N-nya sama dengan 0 sampai dengan 3. Nah, ini nanti persamaan yang digunakan untuk menentukan koefisien DFT. Nah, bagaimana dengan nilai dari WN? Nah, WN-nya sendiri kita bisa cari dengan cara, ini WN ya. WN, N-nya adalah 4. WN tadi adalah E pangkat min J 2pi per N atau jumlah sampelnya. Nah, di sini WN-nya 4, kita masukkan nilai N-nya sehingga E pangkat min J 2pi per 4 sama dengan E pangkat min J pi per 2 gini ya. Sehingga nilai W4-nya sama dengan itu tadi menggunakan persamaan Euler, di mana E pangkat min J pi per 2 adalah cos pi per 2 dikurangi dengan J sin pi per 2. Nilainya berapa ini? 0 min J dikali dengan 1, sehingga W4 di sini nilainya adalah min J. Nah, itu nilainya adalah min J. Nah, kemudian ini W-nya W4 pangkat 1 ya, karena tidak ditulis berarti pangkatnya 1. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan W4 pangkat 2? Ini tadi saya tuliskan 1, sini gini 1. Nah, kemudian kita akan cari W4 pangkat 2. W4 pangkat 2 itu diperoleh dari W4 pangkat 1 dikali dengan W4 pangkat 1. Nilainya min J dikali dengan min J. Nilainya adalah J kuadrat. Nah, J kuadrat sama dengan min 1. Jadi W4 pangkat 2 adalah min 1, kemudian W4 pangkat 3 sama dengan W4 pangkat 1 dikali dengan W4 pangkat 3. Nilainya adalah min J dikali dengan min 1. Sehingga W4 pangkat 3 nilainya adalah J. Kemudian berikutnya untuk nilai dari W4 pangkat 4 diperoleh dari W4 pangkat 1 dikali dengan W4 pangkat 3. Sehingga nilainya menjadi W4 pangkat 1 adalah min J dikalikan dengan J. Nilainya adalah min J kuadrat. Min J kuadrat adalah 1. Begitu ya. Nah, kita akan mencari nilai XK, di mana nilai K-nya itu tadi adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, menggunakan persamaan XK yang di merah ini ya, yang merah ini, kita akan selesaikan memasukkan nilai XK, K-nya 0 ya, X 0
kemudian sama dengan jumlah dari nilai xn dikali dengan W4 pangkat kn. K-nya adalah tadi 0 dikali dengan n. 0 dikali dengan n. Nah, di mana nilai n-nya itu sama dengan 0 sampai 3. Ini saya tuliskan K sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilai dari xn-nya. Xn-nya adalah x0 dikali dengan W4 0 pangkat n, 0 kali n gitu ya, ditambah dengan x1 dikali dengan W4 0 pangkat ini n-nya tadi 0 ya, di sini 0. Kemudian x1 dikali W4 pangkat 0 dikali n-nya 1. Kemudian ditambah x2. X2-nya dikalikan dengan W4 pangkat 0 dikali 2. Kemudian ditambah x3 dikali W4 pangkat 0 kali 3. Nah, begini. Nah, nilai x0-nya tadi adalah 0. Kemudian W4 pangkat 0 kali 0 adalah 1. Ditambah x1-nya 1. Dikali W4 pangkat 0 kali 1 nilainya W pangkat 0 gitu ya. Jadi nilainya 1. Kemudian ditambah x2-nya adalah 2. Dikali dengan W4 pangkat 0 kali 2 yaitu W pangkat 0 nilainya 1 ditambah 3 dikali W4 pangkat 0 kali 3 yaitu W4 pangkat 0 nilainya 1 sehingga nilainya adalah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sehingga nilai x0 itu bernilai 6. Itu untuk K sama dengan 1. Oh, K sama dengan 0 ya, 0. Karena ini tadi 0, 0. Ini 0, ini 0. Jadi, K sama dengan 0. Kemudian berikutnya untuk nilai K sama dengan 1. Ini K sama dengan 0, ini K sama dengan 1. Caranya sama, kita masukkan nilai satunya ke dalam persamaan XK. Sehingga nilainya menjadi X1 sama dengan jumlah dari sinyal diskritnya dikalikan dengan W4 pangkat Kn. K-nya adalah 1 dikali dengan N. Di mana nilai N-nya sendiri sama dengan 0 sampai 3. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilai dari Xn-nya. Xn-nya itu kan dari X0, X1, X2, X3. Nah, jadi X1 sama dengan X0 dikali dengan W4 pangkat 1 dikali 0. N-nya mulai dari 0 ya. Kemudian ditambah dengan X1 dikali dengan W4 pangkat 1 kali 1 ditambah X2 dikali W4 1 kali 2 kemudian ditambah X3 dikali dengan W4 pangkat 1 dikali 3. Kita masukkan nilainya. Yang pertama adalah X0 adalah 0, W4 pangkat 0 nilainya 1, ditambah X1-nya 1, W4 pangkat 1 nilainya adalah min J, ini ya, ini min J, yang ini min J. Kemudian ditambah nilai X2-nya 2, dikalikan dengan W4 pangkat 2, nilainya adalah ini, min 1, kemudian ditambah 3, dikali dengan W4 pangkat 3, W4 pangkat 3 adalah nilainya J. Sehingga X1-nya adalah 0 min J plus 2, min ya, plus 2 dikali min 1 min 2 ditambah 3J. Sehingga nilai X1 itu sama dengan min 2 plus 2J.
Nah, ini untuk nilai dari X1. Saya beri warna merah untuk nilai hasilnya. Kemudian berikutnya kita cari nilai K sama dengan 2. K sama dengan 2. Kita masukkan nilai K-nya menjadi X2 sama dengan jumlah dari sinyal diskrit dikali dengan W4 dipangkatkan dengan K dikali N. K-nya adalah 2 dikali N gitu ya. Dimana nilai N-nya sama dengan 0 sampai 3. Kita masukkan nilai Xn-nya menjadi X0 dikali dengan W4 pangkat 2 dikali 0 ditambah X1 dikali W4 2 pangkat 1 ditambah X1 dikali ini 2 ya, tadi 1 udah, 2 kemudian dikali W4 pangkat 2 kali 2 ditambah X3 dikali W4 2 pangkat 3. Nah, kita lihat lagi. Tadi kita hitung cuman sampai W4 pangkat 4. Nah, jadi ketika sudah sampai W4 pangkat 4, nilainya akan berulang atau kembali lagi pada W4 pangkat 1. Jadi, di sini saya beri warna merah. Ketika nilai W4 pangkat 1, kemudian W4 pangkat 2, W4 pangkat 3, W4 pangkat 4, itu nilainya akan kembali ke nilainya akan kembali sama dengan W4 pangkat 1. Jadi W4 pangkat 5 itu akan sama dengan W4 pangkat 1. Kemudian W4 pangkat 6 akan sama dengan W4 pangkat 2. Kemudian W4 pangkat 7 itu akan sama dengan W4 pangkat 3. Kemudian W4 pangkat 8 itu akan sama dengan W4 pangkat 4. Dan W4 pangkat 9 itu sama dengan W4 pangkat 1. Dan sama dengan juga dengan W4 pangkat 5. Dan seterusnya begitu ya. Jadi ini akan berulang. Nah, kita lihat untuk nilai dari X0 tadi nilainya berapa? 0 ya. X0 nilainya 0. Kemudian W4 pangkat 2 kali 0 nilainya W4 pangkat 1 nilainya 1. Ditambah 1 dikali W4 pangkat 2. W4 pangkat 2-nya itu nilainya adalah min 1 dikali min 1, kemudian ditambah X2-nya 2, dikali dengan W4 pangkat 4. W4 pangkat 4 adalah nilainya 1, itu ya. Kemudian ditambah X3, X3 nilainya 3, W4 pangkat 6, W4 pangkat 6 itu sama saja dengan W4 pangkat 2. W4 pangkat 2 nilainya adalah min 1, sehingga nilai X2-nya sama dengan 0 dikurangi 1 ditambah 2 dikurangi 3. Jadi X2 itu akan bernilai sama dengan min 2. Kemudian berikutnya untuk K ya, K sama dengan 3. Kita akan substitusikan nilai K sama dengan 3-nya. Jadinya X3 sama dengan jumlah dari sinyal diskrit dikali dengan W4 pangkat 3N, di mana N-nya sama dengan 0 sampai 3. Nah, kita tinggal masukkan nilai Xn-nya mulai dari X0
dikalikan dengan W4 pangkat 3 kali 0 ditambah X1 dikali W4 pangkat 3 dikali 1 ditambah X2 dikali W4 3 kali 2 ditambah X3 W4 pangkat 3 kali 3. Nah, di sini kita masukkan nilainya. X0 adalah 0 dikali W4 pangkat 01 nilainya plus 1 dikali W4 pangkat 3. W4 pangkat 3 kita lihat. W4 pangkat 3 adalah nilainya J nih. J. Jadi 1 dikali J ditambah X2-nya 2. W4 pangkat 6 itu tadi sama dengan W4 pangkat 2. Nilainya min 1. Kemudian ditambah X3-nya adalah 3. Dikalikan dengan W4 pangkat 9. W4 pangkat 9 itu sama dengan W4 pangkat 1 ini ya. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah min J. Jadi 3 dikali min J. Nah, sehingga nilai X3-nya adalah 0 ditambah J ditambah dikurangi 2 ditambah dikurangi lagi. Dikurangi 3J sehingga nilai X3 sama dengan berapa nih? Min 2 plus 2J. Nah, ini untuk yang X3. Nah, sudah diperoleh nilai dari X1, X2, dan X3. Maka kita perlu tuliskan koefisien DFT-nya menjadi XK sama dengan nilai X1-nya tadi 6, X0-nya 6, kemudian X1-nya adalah min 2 plus 2J, kemudian X2-nya adalah min 2, kemudian X3-nya adalah min 2 plus 2J. Ya, ini sepertinya ada yang salah. Kita teliti lagi. Ya, jadi min 1. Nah, ini harusnya berapa nih? 1. Nah, yang X3-nya ini harusnya min 2 min 2J. Jadi di sini X3-nya adalah min 2 min 2J. Nah, jadi begini. Jadi XK-nya bernilai 6 untuk X0-nya, X1-nya min 2 plus 2J, X2-nya min 2, X3-nya adalah min 2 min 2J.